Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang bumi. Pengertiannya, jadi ada beberapa istilah. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 astronomical unit. Yang melindungi bumi yaitu atmosfer dan magnetosfer. Suhunya min 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Teori tentang terjadinya bumi. Teori Kahn-Laplace, teori Chamberlain, teori Chain, teori Alfred Wegener. Teori Kahn-Laplace. Awan berputar, kemudian mendingin, berputar lebih cepat, bagian kutub datar, penimbunan pada bagian khatulistiwa tidak stabil, bagian yang tidak stabil lepas menjadi planet, masa asal jadi matahari. Salah satu planet yaitu bumi berputar dan ada matahari yang lepas menjadi bulan. Teori Chamberlain dikenal sebagai teori planetesimal. Matahari banyak, ketika dekat dengan bintang lain terjadi pasang naik. Ketika bintang menjauh, matahari terhambur jadi planet. Teori Chain dan Jeffrey. Bintang mendekati matahari dan berlalu. Masa matahari yang terlepas berbentuk cerutu yang menjorok ke arah bintang. Akibat bintang menjauh, cerutu terputus-putus membentuk gumpalan gas dan membeku menjadi planet-planet. Teori Alfred Wegener. Tokohnya Alfred Wegener. Benua dulunya merupakan superkontinen yang disebut Pangea. Terbentuklah suatu reef, yaitu lembah memanjang dan dalam di tengah Pangea. Pangea pecah menjadi benua. Dan anggota bumi, yaitu bumi sendiri, kemudian bulan. Bulan merujuk pada suatu atau lebih satelit alami yang beredar mengelilingi sebuah planet yang ukurannya lebih besar, dan mereka pula pada gilirannya bergerak mengitari bintang. Bulan yang beredar mengelilingi bumi hanya berukuran seperempat ukuran bumi dan beredar mengelilinginya setiap 27,3 hari pada jarak rata-rata 384,400 km di bawah tarikan gravitasi bumi. Asal-usul bulan. Mars menghantam bumi, kemudian pecah, lapisan luar bumi terpelanting menjadi bulan. Bumi tubruk planet kecil, kemudian jadi debu mengelilingi bumi menjadi bulan. Nah, bulan separuh dan bulan sabit, yakni pada saat posisi bulan terhadap bumi membentuk sudut tertentu terhadap garis bumi matahari. Pada saat itu hanya sebagian permukaan bulan yang disinari matahari yang terlihat dari bumi. Karakteristik bulan. Massa bulan 0,012 massa bumi atau 5,5 gram per cm persegi. Bulan tidak jatuh ke bumi karena gaya sentrifugal. Permukaan bulan yang menghadap bumi itu tetap. Tidak ada air dan udara, bunyi tidak terdengar. Banyak kawah. Bulan purnama. Bulan purnama yaitu bulan nampak bulat sempurna dari bumi. Pada saat itu bumi terletak hampir segaris di antara matahari dan bulan, sehingga seluruh permukaan bulan yang diterangi matahari terlihat jelas dari arah bumi. Bulan mati bulan terletak pada hampir segaris di antara matahari dan bumi, sehingga yang terlihat dari bumi adalah sisi belakang bulan yang gelap alias tidak nampak apa-apa. Susunan bumi yaitu litosfer dan sentrosfer, hidrosfer, kemudian atmosfer. Litosfer dan sentrosfer tebalnya 20 mil kurang lebih 30.000 meter. Terdiri dari benua, pulau tempat tinggal. Terdiri dari dua lapisan yaitu silikon dan aluminium atas dan silikon dan magnesium atau bawah. Sentrosfer di bawah litosfer terdiri inti dalam dan inti luar dan mantel. Kandungan mineral yang paling banyak adalah oksigen
Jadi 46,7 dan paling sedikit adalah hidrogen 0,1. Hidrosfer 71% permukaan bumi, sebagian besar dari samudra dan lautan, termasuk es di kutub. Kedalaman rata-rata 4.000 meter, terdalam 11.000 meter, dekat Pulau Guam. Air sangat penting dalam siklus di bumi. Kandungan mineral, jadi yang banyak adalah natrium dan klor. Ini adalah kalau menyatu menjadi NaCl, menjadi garam. Kemudian magnesium dan sulfat, itu adalah garam Inggris. Rasanya pahit, kalau ini adalah rasanya asin, karena jumlahnya banyak sehingga rasanya asin. Kemudian lapisan bumi, yaitu atmosfer dan magnetosfer. Atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Troposfer tebal 10 mil di khatulistiwa, menipis di kutub, yaitu 5 mil. Banyak mengandung uap air, hujan, angin, badai, salju, awan pada bagian ini. Kapal terbang tidak lebih tinggi dari troposfer. Semakin ke atas, temperatur turun secara teratur. Kenaikan 1 mil turun 19 derajat Fahrenheit. Ketinggian 10 mil turun drastis menjadi 0. Stratosfer mulai dari 10 sampai 50 mil di atas bumi. Temperatur rata-rata adalah minus 67 derajat Fahrenheit. Kapal terbang bisa jika pintu ditutup dan keadaan dibuat sama dengan troposfer. Terdapat lapisan ozon O3. Ozonosfer 19 sampai 48 km dari bumi. Konsentrasi ozon 10 ppm terbentuk dari pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Ozon adalah gas beracun. Lapisan ozon melindungi kehidupan di bumi. Zat yang menyerang ozon yaitu kloroform, CFC, bromid, halokarbon, dan juga nitrogen oksida dari pupuk. Ini adalah cara melindungi. Kemudian mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Mesosfer terletak di antara 50 km dan 80 sampai 85 km dari permukaan bumi, di mana suhunya berkurang dari 290 derajat Kelvin hingga 200 derajat Kelvin. Kemudian termosfer. Terisi dari mesosfer ke termosfer dimulai dari ketinggian sekitar 81 km. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultra ungu. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer, yang dapat memantulkan gelombang radio. Sebelum muncul era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio jarak jauh. Fenomena aurora yang terkenal juga dengan cahaya utara atau cahaya selatan terjadi di sini. Ionosfer. Lapisan di atas 50 mil disebut ionosfer karena pada lapisan ini tekanan udara sangat rendah sekali sehingga semua partikel yang ada di situ terurai menjadi ion-ionnya. Ionosfer sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, terutama dalam komunikasi radio, karena lapisan ini dapat dipergunakan sebagai lapisan pemantul gelombang radio. Exosfer. Ketebalan exosfer 500 sampai 700 km, suhu lapisan stratosfer
min 57 derajat Celcius tidak memiliki tekanan udara yaitu sebesar 0 cm Hg. Magnetosfer, navigasi penerbangan dari pelayaran, pembuatan peta topografi, survei geologi dan geofisika. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.